Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Nuriah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, budaya positif. Saya telah melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMP Negeri 1 Bongas. Berikut video dokumentasi diseminasi yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bongas, Bapak Dr. Andes Haji Dodi Supandi MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Bongas yang hari ini sudah meluangkan waktunya dalam acara diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Al-Nuriah dari SMP Negeri 1 Bongas yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Indramayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak dan Ibu, izin saya berbicara di depan ya. Bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, tugas saya di sini adalah melakukan aksi nyata. Karena saya telah mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga saya perlu menyebarkan apa yang saya dapatkan dari program guru penggerak itu. Tujuannya Bapak dan Ibu semua bisa menerapkan apa yang saya bagikan, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Oke. Sebelumnya supaya lebih mencair, kita pantun dulu ya Bapak dan Ibu. Nanti disambut dijawab dengan ayu. Pak Rahmat membeli tomat. Ayo. Belinya di toko mulia. Ayo. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Ayo. Jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa bahagia Bapak dan Ibu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya Bapak dan Ibu. Tadi sudah pantun. Sekarang saya punya ice breaking nih Bapak dan Ibu. Mau nggak nih? Jadi jangan ke siswa aja ya. Jadi Bapak dan Ibu guru juga bisa melakukan ice breaking ini. Ice breakingnya yaitu sambung kalimat. Menyambung kalimat dari kata terakhir yang saya ucapkan. Misalkan Ibu membeli sayur di pasar. Kata terakhirnya apa? Nah, nanti Bapak dan Ibu melanjutkan dengan membuat kalimat awalan katanya yaitu pasar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bisa dipahami? Kalimat pertama. Nanti saya akan menunjuk satu orang. Siap-siap ya menunjuk Berapa kata? satu kalimat Bu. Kalimat itu subjek, predikat, objek.
Udah cukup kata keterangan kalau ada. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Saya memakan bakso di warung bakso. Nah, saya menunjuk Ibu Dina. Silakan Ibu Dina. Kata terakhirnya adalah bakso. Bakso telur adalah makanan kesukaan saya. Oke, kata terakhirnya saya. Mau dilempar ke siapa Ibu? Ke Pak Syam. Asyam. Saya suka makan bakso telur. Ya boleh ya. Diulang lagi ya. Bapak saya mau menunjuk siapa Bapak? Diberikan kepada siapa telurnya Bapak? Bagus. Bagus masih telur sama asam. Telur ayam rasanya enak sekali. Sekali. Untuk siapa sekalinya bagus? Ikan. Kalimat awalnya kata sekali. Sekalinya saya pergi ke Yogyakarta, saya itu merasa senang. Senang. Untuk siapa kesenangannya? Untuk siapa senangnya ini? Bu Sugi juga ada senang. Senang sekali saya mengajar siswa-siswi SMP 1 Bongas. Kata bongas. Untuk siapa bongasnya Bu Sugi? Bu Satriani. Bu Yani. Silakan Ibu. Adalah tempat tinggal dan tempat mengajar saya. Saya lagi. Buat siapa sayangnya? Saya, Ibu. Saya mau pergi ke Jogja. Kayaknya udah kangen Jogja nih. Jogjanya buat siapa Ibu? Yang belum. Jogja adalah daerah istimewa di Indonesia. Indonesia. Indonesia buat Ibu Ella. Bisa, Indonesia adalah salah satu negara kebudayaan dan mempunyai adat yang sangat indah. Indah. Buat siapa indahnya? Buat Bu Lilis. Indah. Indah Bu. Indahnya negaraku karena merupakan suatu bagian dari kebudayaan negara. Negara Indonesia adalah negara yang terbaik yang ada di Asia Tenggara. Semua ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Kita langsung ke materi ya Bapak dan Ibu. Ini pada kali ini konsep inti budaya positif ada beberapa poin yang akan saya sampaikan nih Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan agak panjang durasinya. Pertama yaitu perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini beberapa poin yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita langsung ke yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, jadi dengan adanya kurikulum Merdeka ini, pemerintah mencoba melakukan inovasi ya di kegiatan pembelajaran, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi,
sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini kita garis bawahi profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang ini yang sedang dibentuk adalah karakter dari peserta didik kita. Bagaimana peserta didik kita bisa memiliki profil pelajar Pancasila yang ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu ya, sudah hafal belum Bapak Ibu? Belum ya. Gimana ya supaya hafal ini? Nyanyi. Ya. Ada yang bisa nyanyinya gimana dan gerakannya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa mencontohkan? Silakan gimana? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa diikuti Bapak Ibu? Biasanya kalau dengan nyanyian itu gampang hafal ya Bapak dan Ibu ya. Udah diingat. Berdiri. Sambil berdiri. Bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini bisa kita terapkan ya ke anak murid kita supaya lebih dipahami dan mudah dihafal oleh peserta didik kita. Ya Bapak Ibu, jadi yang dikuatkan di pembelajaran kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Dengan adanya pembelajaran P5 itu membentuk karakter siswa-siswi kita supaya mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya, nah disiplin positif. Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang terlintas? Menaati peraturan. Kemudian apa lagi? Sanksi, hukuman. Apalagi Bapak Ibu? Tepat waktu. Tepat waktu. Jadi kalau disiplin itu identiknya dengan tepat waktu, kemudian peraturan dan peraturan. Ternyata arti kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, Bapak dan Ibu. Belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi anak ini bagaimana bisa disiplin itu artinya mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dari dalam diri motivasinya, bukan karena ada guru, bukan karena takut peraturan, bukan karena takut hukuman atau sanksi. Seperti itu. Kemudian disiplin positif
positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Disiplin positif itu diharapkan murid-murid kita ini melakukan kegiatan di sekolah itu karena memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri tanpa disuruh-suruh oleh kita. Ketika sudah bel masuk, semuanya masuk ke kelas masing-masing. Ketika ada kegiatan sholat duha, anak-anak, oh ini sudah tahu nih waktunya sholat duha, mereka akan dengan sendirinya langsung menuju ke lapangan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, tanpa imbalan ini atau ancaman dan hukuman. Seperti itu, memunculkan motivasi dari dalam diri murid tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini muncul kata nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu, ada yang tahu nilai-nilai kebajikan universal itu apa aja nilainya? Yang tadi profil pelajar Pancasila, ada gotong royong, mandiri. Selain profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal itu apa contohnya Bapak dan Ibu? Ada yang tahu? Sopan santun. Sopan santun, betul ya. Saling menghargai, tanggung jawab, jujur, kemudian juga toleransi, ya, seperti itu. Ya, selanjutnya, nih, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada beberapa sumber ya. Tadi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari IBO Primary Years Program ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian life skills atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Nah, ini diharapkan murid kita memiliki nilai-nilai kebajikan ini dengan menerapkan disiplin positif. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu pernah tidak ketika mengajar ada anak yang ribut atau dia minta ibu kapan istirahat? Seringnya Bapak Ibu, apalagi jam pertama. Jam pertama kadang anaknya udah kalau ada anak yang keluar sudah kayak nggak sabar gitu. Berarti kalau anak seperti itu mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Kalau jam pertama nih anak sudah nggak sabar mau istirahat, belum sarapan penyebabnya ya. Atau kalau ada anak yang ngantuk atau murung di kelas, pernah menemukan anak yang biasanya ceria tiba-tiba murung? Pasti ada alasan atau ada sesuatu yang dialami oleh murid tersebut ya. Ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, bisa jadi peserta didik kita meminta perhatian,
Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 jenisnya Bapak dan Ibu ya. Ini dia. Pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini biasanya anak-anak yang, Bu, saya mau jadi ketua. Yang punya penguasaan yang tinggi ya. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan ini biasanya anak-anak ini lebih seringnya, Ibu mau belajarnya di luar. Mereka itu berarti kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Ini ya, kesenangan biasanya anak-anak di dalam kelas itu kalau kita menyelipkan games atau lagu-lagu itu bisa membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Itu ya Bapak dan Ibu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian, nah ini ada kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ketika ditanya kenapa Dinda benci kepada Ibu Rani, jawabannya ada 3 jawaban. Sekarang kita tentukan nih dari ketiga jawaban ini mana yang kebutuhan termasuk kebutuhan apa yang diinginkan oleh Dinda. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kalau jawaban Dinda seperti ini, kira-kira Dinda menginginkan atau kebutuhan apa? Yang kebebasan ya. Dinda ini senangnya ternyata nyanyi-nyanyi ya, di dalam kelas. Ternyata ibu gurunya bilang bahwa harus tenang, tidak boleh ribut. Akhirnya dia mengatakan bahwa dia benci kepada Ibu Rani. Ya, betul sekali Bapak. Selanjutnya yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Minta perhatian atau tadi ya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ternyata ketika kita menanyakan menyapa peserta didik juga itu sangat berpengaruh terhadap peserta didik ya. Kemudian yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Gimana Ibu Ika? Kebebasan, kesenangan juga ya. Mau ternyata Dinda ini maunya di kegiatan pembelajaran itu ada games, ada metode-metode yang lain, kegiatan yang lain, gak hanya kegiatan ceramah aja. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah memahami kebutuhan dasar dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu, ketika anak mengumpulkan tugas, anak ini atas dasar mereka bertanggung jawab terhadap dirinya dia atau karena takut dihukum, terpaksa, atau karena imbalan. Dengan nilai yang besar, imbalan, takut dihukum juga. Berarti kalau misalkan peserta didik masih takut dihukum, masih mengharapkan imbalan, berarti perilaku mereka itu berdasarkan
berdasarkan motivasi dari ekstrinsik, dari luar. Sehingga ketika mereka melakukan kegiatan sekolah itu karena udah dihalo-halo nih sama Pak Nono, pagi-pagi sholat duha. Kemudian kalau yang tidak sholatnya mereka berkumpul di sana, takut kepamidun misalkan, takut namanya ditulis di buku catatan. Seperti itu ya. Jadi diharapkan peserta didik ini memiliki motivasi intrinsik, Bapak dan Ibu ya. Kalau yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi mereka menaati peraturan karena takut dihukum, takut terhadap satu guru. Sebab itu di guru yang lainnya mereka akhirnya tidak menaati peraturan, hanya di satu guru tersebut saja ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak dan Ibu, ada yang sering memberikan hadiah ke anak? Ada. Iya. Memang ini ya, untuk penghargaan ini atau imbalan ini ada pro dan kontra ya Bapak dan Ibu. Mungkin yang sering memberikan reward ke anak ini memotivasi tujuannya Bapak dan Ibu ya. Ketika kita memberikan hadiah kepada anak ini menjadi termotivasi dan dikasih penghargaan. Akan tetapi ternyata ini hadiah juga dianggap hadiah yang menghukum. Kenapa dianggap hadiah yang menghukum? Karena anak ini nantinya akan tergantung terhadap apa yang kita berikan. Jadi tidak dari dalam diri dia. Misalkan anak mengerjakan tugas supaya dapat hadiah. Kemudian juga anak menjadi bosan. Paling hadiahnya ini. Jadi anak udah saya nggak mau ngerjain tugasnya. Jadi ada yang seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi jangka panjangnya nantinya berakibat seperti itu. Nah ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini nomor 3 ini motivasi intrinsik. Jadi kalau murid kita sudah ada di yang ketiga ini, perilakunya sudah luar biasa Bapak dan Ibu ya. Kita udah gak perlu lagi ngoprek-ngoprek lagi untuk kegiatan, karena mereka menghargai dirinya sendiri. Oh iya, saya bertanggung jawab nih. Sekarang waktunya sholat duha, sekarang waktunya sholat duhur. Saya mengerjakan tugas ini merupakan tanggung jawab saya, kewajiban saya. Bukan berarti saya takut terhadap guru atau mendapatkan nilai yang besar. Sehingga anak ini nantinya kapanpun, dimanapun mereka akan mempunyai motivasi intrinsik ini, berperilaku yang ketiga ini, sampai mereka dewasa pun, sampai tingkat SMA, kuliah dan di lingkungan kerja, ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah ini ada 3 kata, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Bapak dan Ibu pilih yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Apa bedanya hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Hukuman hanya dari satu pihak. Konsekuensi ada kesepakatan. Restitusi dari satu yang membuat salah, dia bagaimana tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, terima kasih Bu Dina, jawabannya luar biasa sekali. Ya, hukuman. Di sini hukuman cirinya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada anak tidak pakai sepatu. Kamu tidak pakai sepatu. Kenapa? Begitu ya. Kemudian kamu tidak mengerjakan tugas push up 5 kali. Tiba-tiba hukumannya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika dikasih push up 5 kali, kok saya dapat push up 5 kali? Kenapa dapat tiba-tiba mendapatkan hukuman ini? Kemudian kalau hukuman ini berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi ketika memarahi dengan memberi
hukuman ini dampak ke anaknya. Apa sih dampak ke anaknya kalau kita sering menghukum anak? Kalau suruh push up bisa sehat. Sehat ya, bagus ya, oke. Dampaknya kita marahin anak nih di depan, karena ketika anak duduk kembali mereka kayak ngoret-ngoret meja, ya, marah, dendam, awas nih ibu ya, marahin saya, ban motornya SMP sini. Seperti itu ya dampaknya ketika kita menghukum anak ini. Jadi hukuman ini menyakitkan Bapak dan Ibu ya. Yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman ternyata. Dan sikap guru selalu memonitor murid ini ya. Memonitor murid. Jadi konsekuensi ini memang peraturannya dibuat bersama, tapi tetap membuat murid tidak nyaman. Mereka masih kalau di kita punya poin pelanggaran kan yang dibuat secara bersama-sama, disosialisasikan ke murid, tetapi kita selalu memonitor. Ayo, ini poinnya berapa kamu? Nah, seperti itu ya jadinya. Nah, ini yang terakhir, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi anak yang berpikir, oh iya saya salah Pak atau Bu, nanti saya mau menebus kesalahan saya. Kemarin di kelas saya itu saya beli cermin Bapak dan Ibu ya, baru 3 hari cermin di kelas udah pecah sama anak. Baru 3 hari. Saya tanya kenapa main seruduk-serudukan di kelas, akhirnya nyenggol cermin dan pecah. Untung kamu tidak terluka, kata saya. Kalau pecahan kaca mengenai ini kepala bagaimana kalau sampai berdarah? Akhirnya saya tanya, terus gimana? Anak menjawab, iya Bu, saya mau mengganti. Karena alhamdulillah saya sudah membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu ya. Jadi anak sudah tahu, oh iya bertanggung jawab ketika merusak barang-barang yang ada di dalam kelas. Akhirnya mereka mau mengganti. Kapan menggantinya? Anak sendiri yang menentukan atau mencari solusi dari kesalahan yang mereka perbuat. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya, nah ini saya ada 4 kalimat atau 4 pernyataan. Nah, nanti Bapak dan Ibu tentukan ya, ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Hukuman ya Bapak dan Ibu, karena ini fisik juga tidak ada kaitannya dengan mapel. Beda dengan mungkin untuk pelajaran olahraga ya pasang. Kalau anak nih yang ketiga nih. Yang kedua, menggunakan waktu istirahat 10 menit karena terlambat masuk kelas. Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi karena anak terlambat 10 menit sehingga mereka harus kehilangan waktu istirahatnya 10 menit untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, push up 10 kali karena tidak memakai baju olahraga di jam olahraga. Dipasang gimana? Apa masang? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi karena di jam olahraga dia tidak memakai kaos atau baju olahraga. Ini push up 10 kali juga ada kaitannya dengan mapel olahraga ya, apa Yang terakhir, berdiri di depan kelas karena ribut selama jam pelajaran. Hukuman ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan yang restitusi ya Bapak dan Ibu, sama-sama belajar juga. Selanjutnya, nah ini ada 5 posisi kontrol dari kita sebagai guru Bapak dan Ibu ya. Yang pertama yaitu
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Bapak dan Ibu lebih memilih yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5? Manajer ya Ibu ya. Ada nggak yang saya awalnya nomor 1 dan 2 nih Bapak dan Ibu? Jujur ya, saya ini dulu sebelum ikut guru penggerak ada di nomor 1 dan 2. Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya tersadar ketika mengikuti guru penggerak itu, oh ternyata ya saya ada di posisi 1 dan 2. Dan saya ini sedang mencoba ada di posisi minimal posisi 3, teman. Kalau kita tidak bisa ke manajer, minimal teman, kemudian pemantau, manajer. Jadi itu siklusnya 3, 4, 5. 3, 4, 5. Jangan sampai kita ada di 1 atau 2. Penghukum ini cirinya bagaimana Bapak dan Ibu? Menghardik, menunjuk, dengan suara lantang, memarahi. Kemudian pembuat rasa bersalah, cirinya adalah ngomongnya tidak mau mendengarkan alasan apapun. Tidak mendengarkan alasan apapun. Saya kecewa dengan kamu. Kamu kok gitu mengecewakan ibu gitu. Kamu kayak gitu banget sih. Walaupun dengan bahasa yang lemah, tetapi mereka merasa, anak ini merasa rendah. Dengan merendah karena saya kecewa. Anak ini merasa tidak berharga karena perkataan yang kita katakan kepada anak. Yang ketiga yaitu teman. Nah, ini kalau teman ini bahasanya seperti teman aja gitu. Kamu kenapa sih nggak pakai sepatu? Tuh ya. Jadi, tapi ini dampaknya adalah anak ini tergantung kepada satu guru ini kalau posisi teman. Tapi tidak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Yang penting kita tidak ada di posisi 1 dan 2. Yang keempat, posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini, kamu melanggar apa nih? Peraturan apa? Lihat poinnya berapa poin yang kamu langgar untuk posisi pemantau ini. Kemudian yang kelima, nah ini posisi manajer. Anak diajak untuk berdialog, kita memahami alasan anak, kemudian juga anak mencari solusi, dan nanti dalam posisi manajer ini kita menerapkan segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Nanti di akhir akan saya tayangkan contoh yang sudah saya terapkan ya, 5 posisi kontrol. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid terlambat masuk kelas. Kalau sebagai penghukum perlakuannya yaitu berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Posisi penghukum tanpa misalkan ditanya, kamu kenapa terlambat? Berdiri di depan kelas. Itu penghukum ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nih, kalimat yang sering diucapkan. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Memang ini bahasanya halus Bapak dan Ibu, tapi ini anak mental anaknya. Jadi anaknya merasa, oh saya salah nih, saya salah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ayo dong ikuti aturan kelas. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Lain kali jangan sampai seperti ini lagi ya. Ini sudah ke posisi teman. Anak diajak ngobrol seperti teman, bahasanya juga bahasa seperti dengan teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah pelajaran selesai, kamu tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Ini pemantau. Jadi bahasanya dengan bahasa baku ya anak ini. Kemudian yang terakhir, nah ini yang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sudah ke tahap manajer. Nanti ada segitiga restitusi ya kalau di manajer ini yang akan kita lakukan. Ya, Bapak dan Ibu ya. 5 posisi kontrol guru. Nah, selanjutnya ini saya ada beberapa kasus. Siap
Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Si pembuat merasa bersalah. Seolah-olah anak ini salah terus saya tuh di mata ibu. Selanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Teman, ya bahasanya. Kemudian, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Wah, menyakitkan sekali kata-katanya ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu ya, sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar Bapak dan Ibu untuk sebagai posisi minimal teman. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, apakah sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Sudah. Kesepakatan kelas. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan kelas? Keyakinan mah ada rasa memiliki. Keyakinan ada rasa memiliki. Kalau peraturan mah Kalau peraturan aturan yang sudah tidak bisa diubah. tidak diubah dan dibuat oleh gurunya, bukan oleh murid, bukan disepakati secara bersama-sama. Ya, betul sekali Bapak dan Ibu ya. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Ini ya tahap-tahap untuk membentukkan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi bukan kalimat negatif. Jadi bukan dilarang membuang sampah di kelas. Itu masih kalimat negatif. Jadi kalau keyakinan kelasnya apa? Kalau dilarang buang sampah pada tempatnya, adalah jagalah kebersihan kelas, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, karena yang membuat adalah murid, jadi otomatis bisa diterapkan di kelas yang dibuat. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ya, keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama berdasarkan dari pendapat murid, bukan dibuat oleh guru. Ini mau apa nih keyakinan kelas kita? Nanti juga berdasarkan kebajikan universal tadi ya. Kemudian 7, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah dibikin, setelah dibuat, bukan berarti udah gitu, udah aja. Tapi ada nanti gimana nih, sudah terlaksana belum keyakinan kelasnya? Ada penguatan dari kita ya, terhadap peserta didik. Itu ya, Bapak dan Ibu. Saya sudah membuat atau menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Saya langsung tayangkan videonya Bapak dan Ibu. Pertama, saya jelaskan dulu ke anak tentang keyakinan kelas. Kemudian saya jelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan universal ya, anak sudah menyebutkan nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu nah, di sini saya membagikan kertas sticky notes untuk ditulis oleh setiap peserta didik, memberikan pendapat tentang peraturan apa nih yang mereka inginkan. Satu anak satu aja peraturan yang mereka buat. Ini masih dalam bentuknya peraturan, masih dalam bentuk kalimat negatif, tidak apa-apa. Nanti
Setelah itu ada beberapa peraturan yang sama. Saya bisa pisahkan, saya satukan peraturan yang sama ini. Kemudian ada juga beberapa yang masih menggunakan kalimat negatif. Saya menyuruh anak untuk merubahnya ke dalam kalimat positif. Nah, ini ya, dirubah ke dalam kalimat positif. Coba kalimat tanya bisa nggak? Kalimat tanya tidak bisa, Pak Gus. Oleh ditanya, ya. Sesudah dirubah ke bentuk kalimat positif, jadilah saya ini hanya 4 nilai kebajikan ternyata yang ada di kelas saya, dan cuma 5 keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Jadi memang merucut akhirnya ya. Tidak banyak, tidak terlalu banyak. Yang penting ini mewakili dari pendapat anak-anak peserta didik ini. Sudah, Bapak dan Ibu ya, itu contoh dari penerapan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan juga oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tadi kita sudah kata restitusi ya. Restitusi tadi apa, Bapak dan Ibu? Restitusi itu Merasa bertanggung jawab. merasa bertanggung jawab ya. Anak menemukan solusi sendiri dengan dialog yang kita lakukan. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya, Bapak dan Ibu ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita marahi. Kita tenangkan dulu emosinya. Kamu kenapa? Ibu juga pernah kok marah. Ibu juga pernah kesel. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tidak membenarkan tindakan tersebut. Apakah kamu tahu misalkan tindakan yang kamu lakukan itu salah atau tidak? Seperti itu ya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang terakhir ini. Jadi tahapnya dari 1, menstabilkan dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Atau bisa jadi kita langsung menanyakan keyakinan kalau misalkan kasusnya yang tidak membutuhkan nomor 1 dan 2 ya, Bapak dan Ibu. Ini tahapan dari segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan dari penerapan segitiga restitusi ini? Atau langsung kita ke videonya aja yang sudah saya terapkan ya, Bapak dan Ibu. Axel bermain lempar-lemparan bola kertas di dalam kelas pada saat mata pelajaran bahasa Inggris. Sehingga menyebabkan teman lainnya merasa terganggu ketika Axel bermain ini ya. Kemudian setelah jam pelajaran selesai, saya sebagai guru bahasa Inggris memanggil Axel dan melakukan diskusi dengan Axel. Sehingga kegiatannya yaitu
Akhirnya Excel ini dia berjanji bahwa dia tidak akan main lempar-lemparan bola kertas lagi, dan saya juga sebagai guru akan membuat suasana kelas ini menyenangkan bagi Excel. Karena ini ada kebutuhan dari Excel, ternyata dia bosan di kelas, dia main lempar-lemparan, sehingga saya akan menerapkan main game. Nanti ibu akan main game lempar-lempar bola kertas di pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya Excel juga senang. Ini ya, contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, Bapak dan Ibu. Saya kira cukup. Demikian pemaparan saya pada pagi hari ini. Untuk sesi terakhir saya buka sesi tanya jawab. Barangkali Bapak dan Ibu mau bertanya, enggak? Terima kasih Bu Nurli. Ini ada bagus dari yang positif ya. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa menjadi virus buat teman-teman, virus positif pastinya di SMP Negeri 1 Bongas. Tadi yang pertama pemaparan dari Ibu tentang menumbuhkan motivasi dari dalam itu ya. Dari dalam itu ini mungkin teman-teman juga sangat susah ya, arti kesadaran di dalam ini. Barangkali Ibu punya cara kiat-kiat seperti apa sih punya kesadaran dari dalam diri sendiri ini. Terus yang kedua juga ada tadi yang free angel ya, istilahnya segi free angel kalau dalam bahasa penelitian itu di dalam penelitian kualitatif ya, artinya cek and check, cross check ya antara sudut yang satu dan sudut yang lain. Juga mungkin Bapak dan Ibu juga harus bisa menerapkan gitu ya, seperti apa sih triangle tersebut atau segitiga restitusi tersebut. Ini juga memerlukan waktu yang sangat banyak nih Pak. Artinya teman-teman juga artinya tidak bisa langsung memberikan telapak tangan langsung berhasil. Juga perlu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ini pasti barangkali Ibu punya kiat-kiat gitu ya, teman-teman yang lain itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita ya Bapak dan Ibu. Tadi ya, motivasi intrinsik ini kaitannya kita menghargai diri kita. Ketika kita sebagai pendidik, artinya kewajiban kita adalah mendidik. Ketika motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita. Jadi kita mau jadi seperti apa sih? Mau jadi orang seperti apa? Ketika kita berperilaku itu dari dalam diri kita, bukan dorongan dari orang lain. Misalkan nih ya, Bapak dan Ibu ya, ini mohon maaf sekali Bapak dan Ibu. Ketika mengajar di kelas kan Bapak dan Ibu ya, kita ingatnya, oh anak sudah menunggu kita, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita menghargai anak-anak kita yang sudah menunggu kita, sehingga dengan kita mempunyai rasa seperti itu, akhirnya kita tergerak, oh ya, saya tidak mau telat nih, kasihan anak-anak menunggu, seperti itu Bapak dan kayak mungkin yang bisa kita lakukan. Kita menghargai apa yang ada dalam diri kita. Profesi kita sebagai pendidik, kita menghargai profesi kita sebagai pendidik dengan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik kita. Gitu ya. Kemudian untuk segitiga restitusi memang ini tahapannya ada 3 tahapannya Bapak, sehingga mungkin membutuhkan waktu yang lama ketika kita berdialog dengan siswa juga. Kadang siswa SMP juga ketika berdialog itu mereka tidak mau menjawab, tidak terbuka kendalanya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita bisa saja langsung ke tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Atau misalkan segitiga restitusi ini kalau tindakannya kriminal ya nggak bisa pakai segitiga restitusi ini. Ini kan tindakan-tindakan yang tidak mengarah ke tindakan kriminal yang masih bisa diatasi oleh kita. Gitu. Caranya ya kita bareng-bareng belajar Bapak dan Ibu, sama saya juga belajar untuk menerapkan segitiga restitusi ini.
Mungkin waktu ya Bapak dan Ibu ya, ketika kita menangani satu anak, waktu kita juga akan habis untuk anak ini. Nah, bagaimana caranya sih? Kadang kan kita masih ada jam mengajar di kelas yang lain. Enggak, manggilnya mungkin selesai jam pelajaran atau pada saat pulang sekolah. Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, Ibu gimana? Nyambung dari pertanyaan Pak Haji Budi, jadi tadi tuh kakak ibu menjawabnya kita punya keyakinan emang masuk kelas ya anak dulu. Nah ternyata kita sudah yakin seperti itu, di masuk kelas anak masih pada makan. Kita juga menyadari bahwa mereka juga beli makanan dengan apa namanya bergiliran lah istilahnya. Tidaknya kita harus menunggu. Nah, pernah kejadian saya masuk kelas, dan karena mungkin saya selalu menunjukkan disiplin, nasinya langsung dibuang. Masih kasihan ya. Silakan makan ibu dulu. Karena saya juga istilahnya jarang istilahnya apa namanya sarapan ya misalnya gitu ya. Nah, saya juga merasakan di depan tambah ditungguin kasihan gitu ya dari guru-guru. Jadi kata saya kasih waktu. Memang saya sengaja terlambat, tetapi saya bilang maaf ibu terlambat karena ibu tahu kalian masih makan. Ibu apa namanya memberi waktu kalian makan 10 menit belajar. Jadi mereka sudah mengerti. Tapi kalau ibu sudah masuk harus buru-buru. Kemudian yang kedua ya seperti itu ya. Jadi saya menghargai diri sendiri dan menghargai murid orang lain. Nah, kemudian mengenai tadi motivasi dengan ekstensif ini, menurut saya adalah awal-awal ya. Menurut saya motivasi kedua ini sangat penting. Walaupun sebenarnya tidak baik ya harus dalam hati sendiri, tetapi umumnya manusia itu ya mungkin saya juga ya istilahnya itu terutama apalagi anak murid awal-awalnya dia akan terjadi motivasi dengan sesuatu yang di luar, misalnya saya kalau itu mengasih semen dan sebagainya ya itu kan dari eksekutif memang tidak baik ya, tetapi mereka juga mempunyai kesadaran kalau apa namanya kita misalnya dengan eksekutif ini saya mempunyai dua nilainya tinggi, nilainya bagus, dan saya juga mendapat permen ya. Nah, lambat laun ya istilahnya tanpa misalnya siapa yang menang ini mereka sudah sendiri biar kita bagus ya seperti itu akan hilang. Jadi menurut saya adalah pertama ini yang penting adalah motivasi baru tanpa disadari mereka juga terbiasa. Nah contoh misalnya maaf ya, contoh saya dari kecil kalau kamu misalnya juara kelas misalnya mama akan berikan misalnya tas baru apa-apa. Awal-awalnya saya pasti saya harus ini dan dapat tas baru. Tetapi karena udah sering dikasih hadiah, saya sendiri gini, saya harus nilai bagus tanpa diberi hadiah juga saya karena sudah terbiasa. Jadi awal-awalnya harus dimotivasi dulu dari dengan reward ya Bu ya, penghargaan, lebih ke menghargai ya Ibu ya. Kemudian restitusi, maaf ya Bu, Ibu ini mungkin kalau kriminal tidak bisa. Menurut saya bisa. Justru kita dengan para kriminal kan mungkin ininya apa namanya kejahatannya udah pikirannya udah itu ya. Nah, orang jahat biasanya kalau di apa namanya kata-kata yang lembut, kata-kata tadi lah yang ini apa tidak menghakimi, tidak membunuh, dia akan merasa oh iya. Karena biasanya orang yang berkriminal tuh orang yang umumnya kurang perhatian, kurang kasih sayang. Maksud saya Bu, bukan berarti tidak dilakukan restitusi, tapi kalau tindakan kriminal itu sudah ranahnya ke ranah yang berwajib gitu Bu. Sehingga dari kitanya yang udah gitu Bu. Maksudnya nggak usah lagi melakukan restitusi Bu, karena sudah tindak kriminal, misalkan kayak kita tawuran atau misalkan narkoba dan lain sebagainya, itu kan sudah ranahnya ke hukum. Seperti itu. Saya awalnya bisa dilakukan restitusi dulu yang dulu baru ke ranah hukum ya. Terima kasih Ibu atas tanggapan
sudah cukup? Cukup ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya ya. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita, supaya tercipta murid-murid yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid yang merdeka dan bahagia. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.